sama olah sorangan itu yang dibilang memfungsikan supaya buhan piani mandiri. Nang disambati nang mandiri itu bukan berarti tidak membutuhkan orang lain. Mandiri itu maksudnya supaya pian ini kada terus-terus dan selalu dilayani oleh ibu ini. Makanya yang tadinya kada bisa mandi sendiri, lalu bisa mandi sendiri. Bisa ngambil nasi sendiri tanpa harus diambil akan terus nasi. Itu yang dibilang memfungsikan supaya mandiri. Bukan berarti diajarkan untuk mandiri tidak mengandalkan Tuhan. Makanya dibilang orang tuh bukan selalu untuk dilayani, tetapi melayani. Nih contoh, ibu ini kan melayani terus dirimu. Menyuap akan, masih belum bisa nyuap nasi nih. Memandi akan, masih belum bisa mandi sendiri. Belum bisa pasang baju, belum bisa lepasin baju sendiri. Belum bisa bersihin kotoran sendiri. Habis buang air besar itu kan. Nah, itu yang ibu lakukan, melayani buhan piana. Tapi kan nggak seterusnya harusnya ibu terus. Makanya kalian dilatih, diajar, supaya kalian itu bisa berfungsi, mandiri. Bisa sendiri. Bisa baju sendiri lagi. Ambil nasi sendiri, masak. Bisa. Nah, setelah buhan pian sudah bisa, buhan pian lagi melayani yang kekawanannya yang lain yang belum sembuh, belum pulih. Itu yang dibilang mandiri. Dan bagaimana supaya itu bisa mandiri, supaya bisa itu berfungsi, artinya harus selalu melibatkan Tuhan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kalian tidak akan bisa, tidak akan mampu. Semua kalian jadi bisa mandiri seperti itu, berfungsi seperti itu, ya karena oleh Tuhan, kuasa Tuhan yang memberikan kemampuan kekuatan. Supaya kalian bisa melayani, bukan selalu dilayani terus. Bangun tidur dilayani. Iya kan? Mandi dilayani, diambil akan baju misalnya. Itu dari hal yang terkecil loh ibu ajarin. Kalian tuh berfungsi dulu untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian sis nggak dilatih untuk berfungsi menjadi pribadi yang mandiri, berarti kalian selalu dilayani dong. Kapan dewasanya, kapan mandirinya, kapan berfungsinya, kalau selalu dilayani terus. Contoh, lagi tidur nih. Kalau nggak dibangunin, tidur terus siang malam, tidur berhari-hari, berminggu-minggu, tidur aja kerjaannya, nggak bangun-bangun kalau nggak dibangunin. Seharusnya kan bisa bangun sendiri dong, tahu hari, tahu pagi, iya kan? Tahu waktu menjelang malam, tahu kapan waktunya makan. Harusnya bangun sendiri, tanpa harus digerakin, tanpa harus dibangunin. Makanya kan dilatih kalian supaya kalian itu bisa berfungsi, tidak selalu dibangunin. Itu contoh dari hal-hal seperti itu loh, hal yang terkecil, yang sederhana dulu. Iya, itu kan untuk diri sendiri dulu loh, belum lagi dilatih untuk berfungsi kepada banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang. Ini kan baru dilatih bermanfaat dulu untuk diri sendiri dulu, jadi pemimpin untuk diri sendiri dulu. Paham sis? Paham sis Yati? Sis Alo? Kan sambil kalian ini dipantau, didampingi, diawasi, dilatih. Sambil juga kalian didoakan. Ini contoh lagi. Kalau tidak difungsikan kalian. Untuk kalian bisa mandiri. Contoh aja kalau mau makan. Bisa ndak berdoa sebelum makan itu? Kalau mau makan itu harus berdoa. Apakah harus dilayani terus, harus didoakan terus? Setiap kali mau makan, didoakan terus. Tidak kan? Berarti kalian harus dilatih, harus diajar supaya bisa berdoa makan. Sebelum makan harus berdoa sendiri. Contoh, ketika ada rasa sakit, dalam bentuk apapun sakitnya, apa kalian harus selalu bergantung? Berharap kepada Ibu Marliana, minta didoakan. Bu, aku sakit kepala, tolong Bu Marliana doakan aku. Misalnya seperti itu. Lah, kan diajar di sini, dilatih.
bahwa kita semua ini diberikan kuasa oleh Tuhan, bukan cuma Ibu Marliana saja. Diberi kuasa untuk mendoakan kalian. Kalian diberikan kuasa, otoritas, wibawa, urapan dari Tuhan itu supaya kalian itu bisa berdoa untuk diri kalian sendiri. Tidak hanya sedikit-sedikit, sakit lutut sedikit, sakit kepala sedikit, panggil, cari Ibu Marliana. Bukannya selalu Ibu Marliana nih ada di samping kalian terus. Ya kalian harus bisa berdoa. Kalian mau tidur harus bisa berdoa. Bukannya selalu dilayani, selalu didoakan oleh Ibu setiap kali mau tidur. Ya, gunanya memungsikan kalian. Paham? Paham. Bukan dikatakan tidak memerlukan orang, tidak membutuhkan orang, tidak bergantung pada orang. Ya hidup kita ini selalu bekerja sama dengan sesama. Pasti itu ketergantungan orang itu pasti, tapi kan bukannya selalu bergantung aja. Kalau kondisi seperti kalian ini, kayak Sis Ati, Sis Aluh kan dari latar belakang memang orang yang memang ODGJ, gangguan kejiwaan total. Apa harus dimandikan terus begitu? Ya Sis. Terus buang-buang air sembarang di kamar tempat tidur yang seharusnya tempat tidur, kamar tempat tidur. Ya kamar tempat buang air ya di tempat kamar buang air, bukan di tempat tidur kan begitu. Itu maka dilatih, diajarin di sini. Ya. Namanya merehab. Sama bengkel juga, memperbaiki motor yang rusak, kendaraan yang rusak. Lah di sini juga merehab. Kalian memperbaiki kalian. Yang terutama kan yang diperbaiki, dipulihkan itu adalah yang di dalam dulu. Yang harus disembuhkan, dipulihkan. Barulah yang di luar secara tubuh jasmani itu menyusul. Kembali kepada kedaulatan Tuhan. Kapan waktunya Tuhan menjawab setiap permohonan doa itu. Setiap harapan dan iman kita itu. Yang terutama dulu yang di dalam. Batin itu dulu yang harus dipulihkan, disembuhkan. Batin yang terluka, hati yang terluka. Roh itu harus dihidupkan. Dibangkitkan. Iya, Mai. Waktu kalau khotbah kan microchip 666 ya. Iya, makanya dari ya sekarang pun nggak usah nunggu nanti-nanti. Tidak usah menunggu tatanan dunia baru. Sekarang ini aja bagi yang anti dan menentang. Itu pun dikatakan antikris. Yang dipenuhi oleh binatang itu tadi. Binatang yang bertanduk 10 itu, yang dari dalam dasar lautan, dari dasar bumi itu. Kalau saudara keder kita tuh menyebutnya itu Dajjal, Mai. Oh, Dajjal ya? Ya, mereka bilang Dajjal. Kalau kita kan bilang itu antikris. Paham? Kalau kita nggak menggunakan itu, kita nggak bisa jual beli, Mai. Membeli. Jual. Tapi bagi kita yang memang tetap mempertahankan iman kita, sampai pada waktunya nanti, kita tetap tidak mempercayai kepada antikris itu Tuhan akan luputkan, selamatkan, dan Tuhan memberikan solusi. Bagaimana supaya dia bisa makan selama dia masih ada di dunia ini. Ada aja cara Tuhan itu untuk melindungi. Pasti Tuhan pelihara orang-orang yang tetap mempertahankan imannya. Saat itu sis yang dikatakan itu finalnya sis. Iman kita ini. Kita siap bertahan atau tidak. Apalagi kalau masuk dalam penganiayaan, penyiksaan itu nanti. Ada kelaparan di situ. Sakit, penyakit, sampar, dan lain sebagainya.
Disitulah iman kita diuji, sis. Oh iya benar ya. Ini Ibu mau sampaikan, sis. Ya. Kita nggak usah menunggu nanti. Ya, sekarang inilah saat kita menjalani hidup kita di dunia ini. Kalau kita aja ketika ada badai kehidupan, ada tantangan, ada masalah, lalu kita tumbang, kita rapuh, tidak kuat kita, mudah menyerah, mudah putus asa. Tapi kita tidak melihat kebesaran Tuhan itu dalam hidup kita, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, sekalipun kita tidak berharga di mata manusia. Itu nggak usah kita pusingin, nggak usah menjadi stres pikiran kita, nggak usah kita merasa dikucilkan. Yang penting iman kita itu di hadapan Tuhan. Kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan yang menilai hidup kita itu. Ya manusia juga menilai kehidupan kita dalam setiap harinya kita. Tapi yang Tuhan tahu itu ya kedalaman hati kita itu, Mai. Motivasi, maksud dan tujuan hati kita itu. Selama kita Tuhan titipkan ada di tengah muka bumi ini. Nah, kalau kita aja menghadapi masalah aja kita sudah mewek, sis. Ya, setiap kita memang selalu ada masalah di dunia ini selagi kita belum dipanggil Tuhan ini, sis. Tapi paling tidak kan kita selalu bergantung, berharap sepenuhnya, mengandalkan Tuhan itu. Apapun setiap langkah kegerakan kita itu selalu melibatkan Tuhan. Yang utama tuh selalu mengandalkan Dia, Mai. Dalam suka maupun duka. Jangan di saat susahnya aja kita lalu mencari Tuhan, di saat senang-senang banyak duit dan sebagainya kita lupa. Iya kan? Tidak berharap mengandalkan Tuhan. Lupa dengan Tuhan kita. Apalagi nanti sampai waktunya masuk dalam masa-masa antikris itu. Iya, sis. Iya. Makanya kenapa dari sekarang itu kayak sis, misalnya sis ini kan gak bisa melihat dunia ini. Iya kan? Tidak memiliki mata jasmani. Ya harus berjuang, bayar harga itu, dihidupkan mata batinnya itu. Mata iman, mata rohaninya itu yang di dalam itu, sis. Supaya membuat dirimu tuh selalu bersemangat, bergairah, antusias menjalani hidup ini. Tidak mudah menyerah, putus asa. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan di dalam rumah itu. Tapi kalau sekiranya itu membahayakan bagi dirimu karena dirimu nggak bisa melihat, ya nggak usah dilakukan itu. Ya benar. Lakukan apa yang bisa dikerjakan, seperti contoh cuci piring habis makan. Iya kan? Terus setiap harinya membangun mesbah doa. Kerjakan itu, sis. Bersapaat dirimu. Walaupun orang nggak lihat, setiap hari dirimu bersapaat, orang nggak tahu itu. Iya nggak apa-apa. Tuhan yang melihat itu. Orang-orang yang dirimu doakan, dirimu sebut nama-nama orang dalam doa sepaatmu, mana mereka kenal dirimu, mana mereka tahu dirimu? Nggak tahu kan? Hari-hari setiap hari sis mendoakan nama-nama orang-orang itu, misalkan. Mana mereka kenal sama dirimu? Nggak pernah tahu kan? Ya nggak apa-apa. Biar itu yang Tuhan yang memuji. Nggak usah kita minta pujian orang. Iya, sis. Ibu aja, sis. Kalau ibu tuh nggak dibawa Tuhan, terjun ke tengah masyarakat, berbaur dengan banyak orang. Melalui doa-doa ibu, mungkin melalui pelayanan ibu, mana ada yang tahu itu bertahun-tahun tuh nggak ada yang tahu sebenarnya. Waktu itu nggak ada juga ibu buka-buka YouTube, pakai YouTube waktu itu, sis. Banyak kegiatan ibu sebelum ibu buka YouTube itu, sebelum ibu buka channel YouTube itu. Dulu juga ibu belum ada HP Android, jadi nggak bisa ambil video.
Makanya nggak ada ditampilkan di YouTube media sosial itu. Banyak terlewatkan kegiatan pelayanan ibu, bukan cuma di Banjarmasin ini. Ibu dulu, sebelum di Banjarmasin, ibu melayani di penjara, sis. Oh. Melayani di lapas, di rutan, di Kalimantan Timur itu. Di rutan ya? Banyak di sana perempuan, laki, berbagai macam problema, kasus mereka yang membuat mereka berada di sana. Iya. Ada yang karena kesalahan mereka, ada yang mereka tidak bersalah, namun mereka harus diizinkan ada di sana. Ya Bula. Iya sis. Selain ibu melayani di rutan itu, Mai, ibu juga dipanggil untuk melayani di rumah sakit waktu itu. Jadi setiap ada keluarga yang sakit, dari pihak keluarganya itu panggil untuk melayani doa, sis. Mau jam berapa aja itu, Mai. Hampir tiap hari, tidak mengenal waktu, sis. Jam subuh pun ibu ditelepon, ibu berangkat, sis. Jam berapapun dalam satu hari itu mulai pagi, sis. Gak ada waktu ibu itu istirahat. Selalu ibu bergerak. Bergerak terus ibu melayani. Selain secara langsung, ibu melalui telepon, Mai. Oh. Iya, kebetulan juga ibu juga ya ikut melayani di radio ya. Pelayanan doa melalui siaran radio itu. Waktu itu programnya Mujizat Kesembuhan. Waktu di Kaltim itu, sis. Kaltim? Iya, pelayanan doa. Ibu di bagian doanya, kalau tim ibu yang lain ya, hamba Tuhan yang lain dia di bagian penyampaian firman kan. Selain itu juga sis, kalau ibu ada waktu cuti, setiap kali menjelang Natal tahun baru tuh kan ada cuti tuh. Ibu gunakan waktu itu sis untuk ibu pelayanan ke desa-desa. Desa-desa, daerah-daerah terpencil itu pergi ibu melayani, Mai. Itu ya ibu sendiri yang bawa. Untuk maksudnya biaya transportasi apa semua itu ya dari ibu sendiri yang bawa. Sampai sekarang melayani orang-orang seperti kalian ini. Selain anak-anak muda, para remaja, orang lumpuh di rumah-rumah, orang kerasukan, sampai hari ini orang gangguan jiwa, yang depresi, yang stres. Stres bener lah. Mereka yang terluka, broken heart, broken home. Broken home, oh iya. Jam berapa sekarang ini? Ibu mau keluar nih sis, ada acara lagi di luar ini. Ya itu aja dulu sis lah, nanti kalau ada waktu ibu lagi kita sharing-sharing. Iya. Mengenai apa topiknya sis yang mau dibahas nanti? Tentang ini Bu, tentang 666 mana? Tentang 66. Iya. Kemarin tuh kan dirimu minta cerita dong Bu tentang 66 itu kan belum maksimal ibu jelasin ya. Benar-benar. Karena langsung ditutup itu. Ya nantilah kalau pas ada waktu ibu nanti kita kembali lagi kita sharing mengenai chip 66 itu ya. Mana? Ini mau pergi kan sebentar lagi? Iya. Kemana? Ke sekolah sis, ke bengkel. Lama nggak perginya kira-kira? Ya paling lama. Lama sekali ya? Ya tergantung kan, karena ibu nih kan nggak tahu nih lama di sekolah atau enggak, atau di bengkel lama enggaknya kan tergantung orang sana sis. Kalau begitu boleh minta ini nggak Bu? Cemilan itu untuk cemilan mana? Cipung. Cemilan. Mie itu mie instan goreng mentah. Iya nanti ibu kasih lang. Makasih sis lah. Makasih sis lah. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Salam. Sama-sama.